Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an. Wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wal mukhtar alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qablahu afwan an nasta'ira waqtakum ayyuhal hadirat. Afwan bil lughati Indonesia wa lughatil Sundawi. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Barangkali ada yang sedang belajar atau sedang dalam kegiatan masing-masing. Jadi berdiri saya di sini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan kelas 12 Madrasah, itu dengan amaliyah tadris, yang mana pada bagian saya akan mengisi pelajaran Mufradatul Quran. Saya yakin di sini semua sudah pada paham atau sudah pada tahu terkait Mufradatul Quran tersebut ya. Karena Mufradatul Quran ini adalah pelajaran wajib di pondok. Nah, untuk kelas 10 ini siapa pengampu mufradatnya? Tetapi sampai bab mana? Sampai juz berapa? Untuk mufradat Quran saya ini mungkin hanya menjelaskan atau mempelajari surah Al-Fatihah. Karena jujur saya punten Ustaz, saya merasa saya kurang sering masuk ke pelajaran Ustaz. Dalam satu bulan mungkin tidak bisa. Jadi relax ya. Karena saya jujur kalau kalian kasih saya juga tidak sini. Baik, langsung mulai pembahasan boleh. Sebelumnya ada yang tahu ini tanggal berapa sekarang? 28. Hari Selasa ya? Ya. 28 atau 7? 28. Nama tulisannya kurang baik ini. Jadi Mufradatul Quran itu adalah pelajarannya, kita semua tahu ya, membahas terkait kosakata dalam Al-Quran. Yang mana kosakata dalam Al-Quran ini kan dalam bahasa Arab, maka perlu kita kaji terkait terjemahnya atau artinya. Mufradatul Quran ini terdiri atau tersusun dari kalimat mufrad, jamak dari mufrad. Kalau mufrad itu kan satu kata, mufrad itu dari kata-kata. Tapi kata-kata yang dimaksud bukan kata-kata Ilham Al-Farisi ya, kata-kata yang disebut kata-kata dalam Al-Quran. Kalau mufrad Quran ini kitabnya saya rasa ada ya, kitab mufrad Quran kalangan ulama. Paling duduknya langsung ke tafsir Quran, tafsir Jalalnya, tafsir lain. Baik, buat langsung ke materi. Untuk kali ini boleh silakan, kalau mau ditulis boleh, kalau mau ditulis nggak apa-apa. Karena saya yakin Al-Fatihah udah berapa kan? Kalau ada yang hafal Al-Fatihah ini. Semuanya jangan apa. Ayat pertama dalam Al-Fatihah ini dimulai dari Bismillah. Kelihatan ini? Kelihatan. Nah, dalam Al-Fatihah ini diawali oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita tahu Al-Fatihah ini kan surat pembuka dalam Al-Quran. Dan dalam awal surat pembukanya juga diawali oleh Bismillah. Secara tidak langsung ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap amal yang kita lakukan itu harus diawali dengan Bismillah. Kita artikan satu-satunya. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim,
yang Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini ada perbedaan. Terkait Ar-Rahman, ada yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman ini nikmat besar dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini nikmat kecil. Bisa dikatakan tersebut bagaimana? Karena Ar-Rahman ini dikatakan nikmat luas itu ditinjau dari jangkauannya atau objek yang dituju dari Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman ini objeknya adalah seluruh makhluk Allah, baik yang mukmin, yang muslim, yang taat ataupun yang kafir. Itu Ar-Rahman. Secara jangkauan memang luas. Untuk Ar-Rahim ini kan sudah hanya di akhirat saja, dan objeknya pun hanya umat-umat yang muslim atau mukmin saja. Namun secara nikmat, secara nilai dari sebuah nikmat tersebut, kita bisa katakan bahwa Ar-Rahman ini nikmat kecil. Kenapa nikmat kecil? Karena Ar-Rahman ini hanya nikmat di alam dunia, yang mana kita tahu perbedaan atau perbandingan antara alam dunia dengan alam akhirat itu bagaikan satu tetes air di dalam lautan. Berat satu tetes airnya itu adalah alam dunia, dan lautannya itu adalah alam akhirat. Maka bisa kita katakan Ar-Rahman ini nikmat kecil dan Ar-Rahim ini nikmat besar. Secara nilai dari sebuah nikmat tersebut, berarti paham ya? Lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana di dalamnya terkandung sifat atau pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana susunan tersebut ini dari yang awalnya bismillah dan kemudian disambung dengan pujian alhamdulillah, banyak diimplementasikan dan ditiru oleh banyak ulama kita, terutama Qutbut Turaf yang kita sering temukan di dalam kitab Indri sana. Alhamdulillahilladzi qad faqala hanya fidfal ini. Nah, kalau di para ilmuwan selain muslim atau ilmuwan barat itu nggak ada yang namanya kata pengantar pujian terhadap Tuhan, nggak ada. Nggak ada, langsung dari awal latar belakang dia menulis kitab atau menulis buku tersebut. Isaac Newton menulis tentang gravitasi, Albert Einstein menulis tentang teori relativitasnya, terus apalagi Charles Darwin menulis tentang teori evolusinya. Itu ada nggak segala puji Tuhan yang menciptakan alam? Tidak ada. Yang ada latar belakang dia menulis buku tersebut, lalu baru teori terhadap teori tersebut. Alhamdulillah, segala puji. Kenapa segala puji? Memang di sini tertulisnya mufrad atau satu pujian. Namun di sini terdapat istilahnya mufrad bermakna jamak, ya. Mufrad bermakna jamak. Jadi alhamdulillah mufrad memang satu. Namun maknanya itu diartikan jamak. Artinya segala puji. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Ini sebagai penegas Tuhan seluruh alam. Nah, ada yang menarik di kata atau kalimat Rabbil Alamin ini. Yang mana Rabbil Alamin ini kita bisa temukan alamnya ini adalah jamak, ya. Jamaknya ini ditandai oleh ya dan nun. Yang mana kalimat tersebut dijadikan dalil oleh para pecinta konspirasi dunia paralel. Ada yang tahu nggak? Dunia paralel. Ya. Karena alam ini bermakna jamak, jadi mereka mengartikan Tuhan dari alam atau Tuhan dari dunia paralel. Cuma karena kita di sini bukan pecinta teori konspirasi, jadi kita tidak akan membahas itu, ya. Lanjut ke ayat ketiga berarti. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk ini kita tidak akan masuk lanjut karena sudah dibahas sebelumnya, ya. Setelah ini ayat keempat ada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang sifat Allah, yang mana Malik sebagai penguasa, Yaumiddin hari
dalam konteks bahasa ini diartikan hari agama. Namun secara tafsir Yaumiddin ini diartikan sebagai yaumul akhirah atau yaumul hisab, bisa yaumul mizan dan yaumul yang lain. Maka kita pasti tahu artinya. Lanjut ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini kita dapat temukan lafaz iyyaka. Sebelumnya ada yang tahu nggak iyyaka itu apa? Maf'ul bi ini. Nah, kenapa maf'ul bi-nya diawalkan? Kalau kita kaji lebih dalam ini ya, seakan-akan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum na'budu ya dulu. Sebelum kita berbuat, kita tentukan dulu tujuannya kemana. Paham? Dalam konteks na'budu kan ini objeknya adalah atau Allah. Jadi sebelum kita ibadah, sebelum kita sholat, sebelum kita ngaji, fokuskan terlebih dahulu niat kita, ikhlaskan terlebih dahulu hati kita, baru kita na'budu. Dan juga pada ikan nasta'in sama, iya kepada Allah dulu, kita ikhlaskan hati, baru kita nasta'in. Paham? Dan kenapa iya na'budu dulu baru iya nasta'in dulu? Nah, ini juga mengajarkan adab dan mengajarkan kita rasa malu. Masa kita minta terus ke Allah tapi kita jarang ngasih apa-apa ke Allah? Betul? Jadi na'budu terlebih dahulu, kita benarkan ibadah kita, benarkan dulu pemberian kita kepada Allah, baru kita menuntut hak Allah memberi sesuatu kepada kita. Tapi setelah Allah menyebutkan dalam Al-Quran nasta'in atau dalam bisa diartikan dengan doa, Allah langsung memberi clue atau memberi tips kepada kita bagaimana doa tersebut, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa di sini tidak ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Karena kata Gus Baha, Allah itu kan Tuhan. Allah itu nggak bisa ditiru sama kita. Allah nggak lelah, Allah nggak capek, Allah nggak lapar, dan Allah tidak memiliki sifat-sifat basyariah yang lain. Makanya di sini konteks ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, di ayat selanjutnya baru dijelaskan apa itu jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaih. Penjelas dari ayat sebelumnya ihdinas siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim ini diartikan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siapakah an'amta alaihim di sini? Kita bisa lihat di juz 5. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyi was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, mereka itulah yang an'am, termasuk dalam an'amta alaihim. Selanjutnya kita bisa menemukan kebalikan dari an'amta alaihim, yaitu ghairil maghdubi walau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula orang-orang yang sesat. Dalam beberapa tafsir, al-maghdubi di sini diartikan
umat-umat Yahudi. Kenapa bisa dikatakan umat Yahudi? Karena bisa kita temukan pada umat-umat Yahudi tersebut sifat-sifat yang kurang baik. Di antaranya adalah yang mengenai ayat Allah kepada ayat Allah dan wayak keturunan Nabi di balik salah satu sifat atau kebiasaan umat-umat yang berat Bani Israil ini adalah membunuh para nabi. Yang saya juga tidak tahu alasannya kenapa ya, karena saya bukan umat Yahudi. Mereka itu suka membunuh para nabi. Kita bisa lihat contohnya pada Nabi Yakub, dan juga pada Nabi Isa yang mana dikejar-kejar oleh Bani Israil untuk dibunuh. Ayatnya jelas, wala qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tawaffa Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Jadi mereka itu mencoba untuk membunuh Nabi Isa. Namun sebenarnya mereka tidak membunuh Nabi Isa. Hanya saja Allah menyerupai seseorang dari mereka, wajahnya menyerupai Nabi Isa, lalu itulah yang mereka bunuh. Sedang Nabi Isa ini Allah angkat ke langit ke berapa? Pokoknya angkat ke langit kayaknya. Yang menanya orang yang disalib ini dalam beberapa riwayat katanya yang masyhur ini bernama Yudas. Betul. Nah, oleh umat Nasrani Yudas tersebut malah dijadikan Tuhan. Jadikan Tuhan. Yang kita tahu orang umat Nasrani itu kan Tuhannya 3 ya. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, yang saya tahu nih, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Nah, karena mereka punya 3 Tuhan atau memiliki tauhid yang salah, mereka tetap masuk kepada umat yang sesat. Nah, ini konteksnya di sini. Kenapa bisa dimasukkan dalam grup ini umat Yahudi dan al-Dhalin ini umat Nasrani? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini mohon maaf sebenarnya kalau terlalu cepat karena ini mengejar waktu ya. Mengejar waktu. Jadi agak cepat lah rasanya. Mau tanya jawab apa Ustaz? Bisa. Jadi mungkin amalia kita di sini cukup dicukupkan sampai sini ya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan atau kesalahan karena saya jujur juga masih banyak salah dan jarak masuk ke adanya juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.